Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kresna Mayora. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan hal-hal penting yang perlu kita ketahui dari konseling naratif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tokoh dan pengertian dari konseling naratif. Michael White dan David Epson adalah dua tokoh yang berperan dalam mengembangkan konseling naratif. Sebagai pendiri dan pengembang konseling naratif, mereka telah bekerja sama dengan banyak keluarga dan komunitas masyarakat serta menghasilkan banyak buku mengenai konseling naratif. Adapun konsep-konsep utama konseling naratif ada 3, yaitu yang pertama, fokus konseling naratif. Konselor didorong untuk membangun pendekatan kolaboratif dengan konseli. Konselor mendengarkan cerita konseli, mencari waktu dalam kehidupan konseli ketika dia dapat menemukan solusi, bertanya untuk memfasilitasi eksplorasi konseli, menghindari diagnosis dan melabel, serta membantu konseli menciptakan cerita kehidupan yang baru. Lalu yang kedua, peran cerita. Cerita adalah bentuk realitas dari apa yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan. Cerita tentang kehidupan tumbuh dari konteks sosial dan budaya. Konseling naratif bukan sebagai korban yang putus asa dan sedih, tetapi sebagai pemenang yang memiliki cerita yang jelas untuk disampaikan. Lalu yang ketiga, mendengar dengan pikiran terbuka. Seluruh teori-teori konstruksionis sosial menekankan pada mendengar klien tanpa keputusan dan menyalahkan. Akan tetapi mereka menegaskan dan menghargai. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan tentang manusia dan tujuan konseling naratif. Yang pertama, pandangan tentang manusia. Konseling naratif berpandangan bahwa setiap pribadi memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Lalu tujuan konseling naratif adalah membantu konseli untuk menjelaskan pengalamannya dalam bahasa yang baru dan segar. Dilakukan dengan cara membuka makna pemikiran, perasaan, dan perilaku atas masalah yang baru. Kemudian berusaha memperbesar perspektif untuk menemukan atau menciptakan pilihan baru yang unik. Yang berikutnya adalah peran dan fungsi konselor. Dalam konseling naratif ada 3 bagian dari peran dan fungsi konselor. Yang pertama adalah konselor naratif adalah fasilitator yang aktif. Konsep perhatian, ketertarikan, penghargaan, keterbukaan, empati, kontak, dan bahkan kekaguman dipandang sebagai kebutuhan dalam hubungan konseling. Yang kedua, membantu konseli membentuk sebuah cerita yang disukai. Lalu yang ketiga, menanyakan pertanyaan pada konseli dan diadakan jawaban untuk menghasilkan pertanyaan yang lebih lanjut. Lalu setelah peran dan fungsi konselor, kita akan membahas mengenai hubungan konseli dan konselor dalam konseling naratif. Hubungan konseli dan konselor ditandai dengan kerjasama, rasa kasih sayang, pemikiran yang dalam, dan penemuan. Konselor menggunakan kekuatannya dengan memperlakukan konseli sebagai seorang yang paling paham dengan kehidupannya. Hubungan konseli dan konselor adalah hubungan saling berbagi kekuasaan. Konseli berkuasa ketika mereka memiliki kekuasaan untuk berbicara mengenai diri mereka sendiri. Dalam pendekatan naratif, konselor sebagai seorang ahli digantikan oleh konseli sebagai seorang yang ahli pula. Konselor memberikan pertanyaan untuk membantu konseli saat konseli terjebak dalam menceritakan masalahnya yang tidak terpecahkan. Kemudian yang berikut adalah tahap-tahap konseling naratif. Yang pertama, berkolaborasi dengan konseli untuk menemukan masalah yang sama-sama dapat diterima oleh kedua belah pihak. Lalu yang kedua, mewujudkan masalah, tujuan, dan strateginya.
Yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah mengganggu, mendominasi, atau mengecilkan hati konseli. Yang keempat, mengundang konseli untuk melihat diri atau ceritanya dari perspektif berbeda dengan menawarkan makna alternatif terhadap peristiwa tersebut. Lalu yang kelima, menemukan momen ketika konseli tidak didominasi atau didorong oleh masalah atau mencari pengecualian terhadap masalah. Yang keenam, menemukan bukti histori untuk mendorong pandangan baru tentang konseli sebagai orang yang cukup kompeten untuk menantang, mengalahkan atau keluar dari dominasi atau tekanan masalah. Yang ketujuh, meminta konselor untuk berspekulasi tentang apakah bentuk masa depan yang dapat diharapkan darinya. Kemudian ketika konseli bebas dari cerita yang penuh dengan masalah. Lalu yang kedelapan adalah menemukan atau menciptakan audiens untuk memahami dan mendukung cerita baru yang telah didapatkan dari proses konseling. Lalu pembahasan terakhir mengenai konseling naratif adalah teknik-teknik konseling naratif. Ada 5 bagian, yaitu yang pertama, pertanyaan. Konselor naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk memunculkan pengalaman dan bukan mengumpulkan informasi. Tujuan bertanya di sini adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien sehingga konseling memahami arah mana yang harus ditempuh. Pertanyaan selalu disertai dengan perasaan menghargai, keingintahuan, dan keterbukaan. Teknik yang kedua yaitu eksternalisasi dan pembentukan kembali. Eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasian masalah dan kadang pemberian nama kepada masalah tersebut. Lalu yang ketiga, mencari hal yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil yang unik. Konselor berbicara kepada konseli tentang momen, pilihan atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Kemudian teknik yang keempat yaitu cerita alternatif dan mengarang kembali. Konselor naratif mengundang konseli untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil yang unik. Lalu teknik yang terakhir adalah dokumentasi bukti-bukti kegiatan. Jadi dokumentasi dibuat dalam bentuk menulis surat. Surat naratif tersebut dibuat oleh konselor dengan mencatat sesi-sesi dan apa saja kekuatan dan kemampuan klien yang terjadi dalam sesi tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai konseling naratif. Berikutnya saya akan memberikan sebuah contoh proses konseling dengan menggunakan konseling naratif. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nak Deni. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Syukurlah. Ngomong-ngomong, apa saja kegiatanmu selama pandemi di rumah? Ya, seperti teman-teman yang lain, Bu. Sekolah online, bantu orang tua, dan melakukan kegiatan lain yang masih bisa dilakukan di rumah. Iya betul, memang saat ini sebisa mungkin kegiatan-kegiatan kita dilakukan di rumah saja. Iya, Bu. Semoga saja pandemi segera berakhir supaya aktivitas kita dapat dilakukan seperti dulu lagi. Amin. Oh iya, Nak Deni, kamu datang ke sini mungkin ada yang ingin kamu sampaikan? Iya, Bu. Sebetulnya saya ingin meminta saran dari Ibu mengenai masalah yang sedang saya alami, jika Ibu tidak keberatan. Tentu saja tidak, Nak Deni. Saya tidak keberatan. Saya akan membantu Nak Deni menemukan solusi untuk masalahmu. Tetapi keberhasilan proses konseling kita ke depannya ditentukan oleh keaktifan Nak Deni sendiri dalam mengikuti proses konseling. Jadi Ibu mengharapkan keaktifan Nak Deni. Iya, Bu. Saya akan berusaha. Terima kasih. Bagaimana jika kita menggunakan 40 menit ke depan untuk konseling kita hari ini? Ataukah Nak Deni memiliki saran yang lain mengenai durasi waktu? Menurut
saya perlu menyampaikan bahwa proses konseling kita ke depannya mengutamakan asas kerahasiaan. Jadi Nak Deni tidak perlu khawatir mengungkapkan semua yang kamu alami dan rasakan, karena saya akan menjaga kerahasiaannya. Iya, Bu. Apakah Nak Deni sudah siap untuk memulai konseling kita hari ini? Iya, Bu, saya sudah siap. Oke, jadi masalah apa yang sedang mengganggumu, Nak Deni? Jadi begini, Bu. Saya mengalami kesulitan dalam belajar online. Oh iya, kesulitan seperti apa yang kamu alami? Saya kesulitan mengikuti proses belajar yang seperti ini, Bu. Apa kira-kira yang membuatmu kesulitan mengikuti proses belajar? Jadi selama belajar di rumah, saya banyak kali diminta ibu membantunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Padahal saya harus mengejar banyak tugas sekolah. Oh, jadi waktu belajarmu tersita karena ibumu meminta bantuanmu. Iya, seperti itu, Bu. Apakah kamu sudah pernah mencoba mendiskusikan eh, masalah ini dengan ibumu? Belum, Bu. Ibu saya sangat galak. Saya takut kena marah jika membicarakan masalah itu. Hmm, Apakah selama ini ibumu selalu memarahimu jika kamu mencoba untuk mengajaknya berbicara? Tidak juga, Bu, tetapi ibu sering marah. Jadi saya takut mencoba berbicara dengannya. Oh, seperti itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah saya harus membicarakannya dengan ibu saya? Tapi saya takut ibu saya marah, Bu. Sepertinya kamu sangat ketakutan dengan kemungkinan ibumu akan marah ya. Ya, tapi saya juga ingin punya waktu belajar yang cukup, Bu. Jika ibumu mengetahui kamu kekurangan waktu untuk belajar, kira-kira apa yang akan dilakukannya? Ibu saya sebenarnya sangat ingin saya belajar dengan baik. Saya pikir dia akan memberi saya waktu belajar jika tahu saya kekurangan waktu untuk belajar, Bu. Jadi apakah kita perlu memberitahu ibumu soal ini? Sepertinya memang ibu saya harus mengetahuinya, Bu. Jadi sekarang apakah kamu ingin mencoba membicarakannya dengan ibumu? Saya ingin, Bu, tapi saya ragu untuk melakukannya. Kalau tidak salah, ibu punya salah seorang teman yang juga pernah mengalami hal yang hampir sama dengan yang kamu alami. Apakah kamu ingin mendengar ceritanya? Boleh, Bu. Jadi seperti itu kisah yang dialami oleh teman saya. Kalau menurut Nak Deni, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh teman ibu tadi? Teman ibu hebat. Dia berhasil melawan ketakutannya terhadap atasannya yang terkenal berhati dingin. Keberaniannya mencoba berbicara dengan atasannya ternyata berhasil. Jadi menurut Nak Deni, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Sepertinya kita harus berani mencoba melakukan yang kita takutkan, Bu. Siapa tahu aku berhasil. Kita memang tidak akan tahu jika belum mencoba untuk melakukannya. Betul, Bu. Jadi apa yang akan Nak Deni lakukan setelah ini? Saya harus mencoba berbicarakan dengan ibu saya, Bu. Saya bisa melakukannya pelan-pelan agar tidak menyinggung ibu saya, seperti yang dilakukan teman ibu tadi. Rencana yang sangat bagus Nak Deni. Lalu kira-kira kapan Nak Deni akan melaksanakannya? Saya akan coba sepulang dari sini, Bu. Baiklah, sepertinya Nak Deni bersemangat sekali. Itu hal yang bagus. Iya, Bu. Saya ingin masalah ini cepat selesai. Oh iya Nak, sepertinya waktu 40 menit kita akan segera berakhir. Apakah mungkin masih ada yang perlu kita bicarakan? Tidak, Bu. Sudah tidak ada lagi. Baiklah, lalu kapan kira-kira kita bisa bertemu kembali untuk membahas hasil diskusimu dengan ibumu? Saya kira besok lusa, Bu. Baiklah, di jam yang sama atau perlu kita ubah? Di jam yang sama saja, Bu.
Tapi saya sepertinya tidak bisa datang ke sini, Bu, karena motor akan dipakai ayah saya 3 hari ke depan. Oh iya, tidak apa-apa Nak Deni. Kita bisa diskusikan di telepon, di WA atau aplikasi yang lainnya. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuannya hari ini. Sama-sama Nak, Ibu hanya membantu. Kamu sendirilah yang menemukan solusinya. Kalau begitu, Bu, saya pamit pulang dulu. Iya Nak, hati-hati di jalan. Iya, Bu. Selamat siang. Selamat siang Nak.